sama angkutkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang besar yang Kau berikan dari kami, buat perpanjangan umur, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, pagi yang cerah. Sebelum kami aktivitas lain, kami mencari Tuhan, utamakan Tuhan dan segala-galanya, dan kami duduk mendengarkan renungan firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal 58 ayat 13 dan ayat 14. Yesaya 58 ayat 14, 13 dan 14. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana menghormati hari Sabat. Hari Sabat adalah hari Sabtu, hari perhentian umat Israel untuk datang kepada Tuhan. Tapi bagi Tuhan dikatakan, akulah Tuhan atas hari Sabat, hari perhentian. Hari perhentian duduk di kaki Tuhan. Hari saudara menghargai Sabat. Pagi hari ini saudara menghargai Sabat. Arti saudara mencari Tuhan sebelum aktivitas yang lain. Bukan hari Minggu, Jumat, Sabtu, selain dan lain. Tetapi tiap saat waktu saudara, kalau saudara duduk persiapan waktu untuk Tuhan, bagaikan Sabat, hari perhentian, duduk di kaki Tuhan. Saudara bagian hari ini saya Sabat di kaki Tuhan, mengutamakan Tuhan sebelum aktivitas lain, sebelum melakukan hal-hal yang lain. Saudara mencari Tuhan, utamakan Tuhan Sabat. Kalau saudara menghargai Sabat, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, Tuhan katakan pada ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Firman Tuhan katakan, mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kalau kita memperhatikan Sabat, ingat, Tuhan satu perkara yang tidak pernah Allah kerjakan, dusta. Satu perkara yang tidak pernah Allah kerjakan, dusta. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan kebenaran. Jadi dia adalah benar. Dia tidak pernah dusta. Satu perkara yang tidak pernah Allah kerjakan, dusta, benar. Kalau saudara menghargai Sabat, hari ini saudara menghargai Sabat, duduk di kaki Tuhan, tidak adakan kerja aktivitas lain, utamakan dulu Sabat, duduk di kaki Tuhan. Ya, siapkan waktu untuk Tuhan, sekian menit buat Tuhan. Seorang menyembah kepada Tuhan, seorang memuji kepada Tuhan, seorang mendengar firman Tuhan, mengagungkan Tuhan, akan mengagungkan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Kalau seorang memperhatikan Sabat dengan baik, firman Tuhan katakan pada ayat 14, dikatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Kenapa bersenang? Sabat tadi berhenti. Berarti segala kelelahan saudara serahkan kepada Tuhan. Kelelahan itu satu beban, pikulan itu beban, masalah beban,
persoalan rumah tangga beban, pekerjaan beban, semua ada beban yang saudara harus pikul. Tapi kalau saudara lepaskan, datang pada Tuhan, pada sahabat bagi, saudara akan bersenang, hati bebas. Saudara bebas dari beban itu. Ya, sebab sepanjang jalan yang saudara hidup dunia tidak lepas dari persoalan. Selama kita masih di dalam dunia tidak lepas dari persoalan atau beban. Kalau saudara jalan tanpa ada sahabat, saudara beban saudara semakin berat. Semakin berat kalau saudara tidaklah menghargai sahabat, semakin berat. Saya berumpamakan dengan satu lukisan. Ketika seorang berjalan kaki, dia untuk menuju suatu tempat, anggaplah jalan setengah kilo. Dia memikul beban yang berat, itulah anggaplah karung beras, isinya beras 50 kilo. Pertama kali dia jalan masih enteng, berapa meter kemudian beban itu jadi berat. Beras itu jadi berat. Semakin dia jalan terus semakin jauh, semakin berat, semakin jauh, semakin berat, semakin jauh, semakin berat. Tiba-tiba datang sebelah kanan mobil, tin 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 tin. Ternyata temannya datang membawa mobil pickup dan temannya berkata, John, ayo naikkan beras itu ke pickup saya. Kamu cukup saja berdiri di atas. Dan apa yang terjadi? Dia naik. Dan John itu tetap memikul beban beras itu. Dan temannya di kaca sebelah dia, John, lepaskan. John berkata, jangan, mobil ini kesian berat karena ada beban ini. Dia bilang, lepaskan. Akhirnya John itu mau lepaskan. Ketika dilepaskan, John itu sekarang jadi bebas. Dia tidak memikul beban berat beras itu, karena sudah beban itu sudah taruh di mobil itu. Demikian juga hidup kita. Kalau kita utamakan sahabat, mencari sahabat, menghargai sahabat dengan sahabat dengan baik, Tuhan atas alih sahabat, saudara akan mengalami kemenangan, mengalami bersenang-senang karena saudara beban yang lepas. Maka akan nyanyi, bebanku terlepas ketika di bawah kaki Tuhan. Saudara yang sangat bahagia, saudara yang sangat diberkati Tuhan. Beban-beban saudara sudah saudara serahkan kepada Tuhan. Saudara akan bebas. Hari saya bebas. Saudara akan bisa bekerja dengan bebas. Karena saat ini saudara bukan bekerja sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Dengan bersama dengan Tuhan, saudara bisa melakukan perkara yang besar. Karena saudara tidak punya beban lagi. Karena bebanku terlepas. Bukankah Tuhan berkata Matius 11:24, marilah kepadaku yang beban berat, aku akan beri serahkan segala kekhawatiran saudara, serahkan segala beban saudara, serahkan segala masalah saudara, serahkan problem saudara, serahkan segala kekhawatiran saudara, serahkan kebingungan saudara, ketakutan saudara, serahkan. Ketika saudara serahkan, saudara akan bebas. Sebabnya nanti yang bekerja adalah saudara, Tuhan yang bekerja. Saudara kembali. Sekarang saudara bekerja cari nafkah, serahkan semua. Jangan gunakan logika kita, jangan gunakan kepintaran kita. Kita serahkan dan minta hikmat dari Tuhan. Yang sulit bagi manusia, bagi saudara tidak sulit, karena Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan luar biasa. Coba dikatakan, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi, menikmati berkat yang luar biasa dengan kendaraan kemenangan, sebab Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan menangan, bukan kekalahan. Kalau saudara hari Sabat, saudara akan menikmati kemenangan. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara yang besar. Jika Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita? Roma 8 ayat 31. Tuhan Immanuel beserta saudara. Sebagaimana Matius 1 ayat 3, namanya disebut Immanuel, betah Tuhan beserta saudara. Hari ini pagi-pagi Tuhan sudah beserta saudara, karena saudara mencari Tuhan. Sabat, utamakan sabat. Saudara sebentar kerja, tenang. Berkat Tuhan sudah siap buat saudara. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, tidak membawa yang satu pun terpapar, dan rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman. Kami boleh menghargai sabat dengan baik. Banyak kali kami kurang mengerti akan sabat. Hari perhentian kami utamakan bekerja. Kami gunakan kepintaran kami gunakan kekuatan kami
banyak kali kami gagal, tapi hari ini kami ingatkan firman Tuhan. Kami akan menikmati kesenangan, kami akan mencapai gunung, kami akan bersenang-senang bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan tidak pernah dusta. Bebanku terlepas, Tuhan akan beri kemenangan. Bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perkara yang besar. Jika Tuhan beserta kami, siapakah lawan kami? Sebagaimana Roma 8 ayat 31. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka yang kejar di tempat, berkat kesehatan yang prima, pejuang-pejuang gagah perkasa, yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin sebanyak, mulai vaksin juga banyak mereka yang tidak terpapar virus corona. Indonesia maju, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.